Orang ini mengerjakan ketiganya. Safar, mengangkat tangan, berdoa dengan asmaul husna. Tapi apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya dijawab. Kenapa? Mat'amu haram, karena makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ilustrasinya begini. Sulit dijawab. Teman-teman ini terbuka nih. Kalau terbuka begini, dikasih air, masuk. Kasih kopi, masuk. Susu, masuk. Tapi kalau ditutup begini, kita masukkan kopi balik, susu balik, spidol balik, semua nggak akan masuk. Di Allah itu bukan nggak mau ngasih, dikasih tapi mental balik lagi. Jelas sampai sini? Ya, karena itu jauhi yang haram-haram, berbuat yang baik. Ingat rezeki kita sudah teratur. Ya, hadis qudsi mengatakan ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku kata Allah, aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Ibadah itu bukan cuma sholat saja. Sholat itu memberikan kualitas dalam pekerjaan kita. Kerjanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina al-imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم نحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Taj. Salam. Semoga Allah memberikan Ustaz kesehatan, keistiqomahan, keberkahan ilmu. Semoga Anda diberikan yang lebih baik daripada saya insyaallah. Saya pernah dengar dari salah satu Habib di Indonesia, semoga Allah muliakan beliau, siapapun yang baik-baik. Beliau mengatakan kalau kita makan haram, kalau kita makan makanan haram, mungkin bukan kita ya, orang lain kita nggak ikutan. Kalau ada orang makan makanan haram, maka selama makanan itu masih di tubuh, maka sholat kita tidak diterima. Padahal kebanyakan mereka di Korea berprinsip yang penting nggak makan babi, tapi masih makan daging ayam, sapi, lain-lain yang beli dari pasar Korea yang pasti disembelih sesuai cara Islam. Berarti sama saja haram dan sebaik. Padahal di masjid di Korea sudah menyediakan daging-daging halal. Taib. Ini mungkin karena pengetahuan. Barangkali bukan niat untuk mengonsumsi yang haram, tapi belum ada pengetahuan yang maksimal sehingga perlu belajar. Alhamdulillah dengan pelajaran seperti ini sampai informasi. Makanya saya sarankan begini, kita punya 63 masjid. Saya sarankan pada teman-teman di KMF, koordinasi dengan teman-teman di bawahnya, coba dibuat kurikulum, dipetakan masyarakat kita. Setelah itu diberikan informasi, kebutuhannya apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Belajar Quran dasar, belajar sholat, belajar halal haram. Kalau sudah tahu, fasilitasi. Ya, sebar, berikan rujukan di setiap masjid, bikin database, arahkan mana rumah makan yang halal, tempat-tempat yang halal, arahkan ke situ. Dengan izin Allah, jadi asbab hidayah untuk bisa mengonsumsi apa yang dibenarkan oleh syariat. Teman-teman sekalian, haram itu terletak pada setidaknya dua jenis. Ada yang sifatnya langsung bendanya, objeknya haram. Ada yang lekatnya pada perbuatan yang menyebabkan objek itu atau benda itu jadi haram. Contoh, benda yang langsung haram, babi misalnya. Itu sudah haram. Jelas ya? Baik, karena itu kalau Anda bersentuhan yang itu dilarang. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, yang tidak ada lagi yang lain-lain. Kalau tak makan bisa meninggal. Maka dari itu Anda terjebak satu tempat wilayah seperti saya terangkan kemarin. Gak ada makanan lain kecuali daging babi. Pada kondisi itu dibenarkan Anda makan untuk menghilangkan lapar saja. Masa hilangkan lapar sambil mencari yang halal. Itu pun kondisi darurat. Jelas ya? Baik. Kemudian di luar itu halal teman-teman sekalian. Kecuali ada sifat-sifat tertentu. Seperti di Al-Maidah. Kan? Ayat yang ketiga. Terangkan.
hewan yang berkuku, hewan yang bertaring, macam-macam masuk kategori haram. Ada hewan dengan perbuatan tertentu yang tadinya halal menjadi haram. Contoh ayam itu halal, kambing halal. Tapi kalau disembeli wa ma uhilla li ghairillah, tidak disebutkan nama Allah, maka jatuhnya haram. Jelas sampai sini? Jatuhnya haram. Paling gampang kalau nggak mau susah, ya cari hewan laut. Hewan laut itu jelas. At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, ya, tahur suci airnya dan halal kemudian bahkan makanan-makanannya. Makanya nggak ada babi laut. Oh, supaya halal babi bawa ke laut dulu, cemplungin, mati, makan, mati. Tidak, tetap aja hewan darat, ya. Jadi kalau yang di laut-laut ikan kan banyak kan? Ikan kan tidak disembelih, nggak ada kerjaan sembelih ikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih, nggak ada. Ikan ya mati-mati aja, beli, dapatkan, itu paling gampang. Ini kalau Anda kesulitan mengonsumsi, pengen daging dan sebagainya nggak dapat, takut haram, dapatkan yang halal lewat ikan dan sejenisnya, cumi-cumi dan sebagainya. Jelas ya? Nah, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan yang halal, maka cari referensinya. Nah, ini kan yang jadi referensi pasti teman-teman di sini, masjid, KMF, macam-macam. Maka berikan arahan. Nah, teman-teman, jangan paksakan yang haram masuk dalam tubuh kita. Kalau haram masuk ke dalam tubuh, yang paling bahaya tuh begini. Pertama, Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, akan jadi sumbatan di sumber-sumber iman kita, sumber informasi. Wa ala absarihim ghisyawah, di mata tertutup penghalang. Jadi kalau orang terbiasa makan yang haram atau berlaku maksiat, nanti perbuatan ini masuk ke dalam tubuh, beredar dengan daging, menutuplah kemudian ke dalam bagian informasi tubuh kita. Jadi kalau telinga sudah tertutup, dengar azan susah lagi nanti masuk. Dengar nasihat susah. Kalau sudah terhalang di mata, hidayah lewat mata tuh kehalang, susah. Jadi bukan Allah nggak memberi hidayah, sulit masuk. Ya sulit masuk karena terhalang gitu, susah, nggak kelihatan. Ngelihat orang ke masjid nggak ada getaran, ngelihat Quran nggak ada sentuhan, karena yang haram menutupi itu. Ya, termasuk maaf kalau sudah terkontaminasi ke dalam tubuh semuanya, jadilah hijab. Kalau sudah jadi hijab, doanya sulit terkabul. Itu Nabi pernah menceritakan, "Tsumma dzakara rajula", mengisahkan seorang lelaki, ya, yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai dia dalam keadaan sudah penuh dengan debu. Ya, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu ya Rab, ya Rab. Teman-teman sekalian, dia sudah mengerjakan 3 perbuatan yang mempercepat 3 kali lipat doa. Doa dipercepat dijawab saat safar, 1. Doa dipercepat dijawab kalau mengangkat tangan, begini. Jadi kalau teman-teman berdoa mengangkat tangan, jawaban lebih cepat. Ya. Yang ketiga, menyebut al-asmaul husna. Itu lebih cepat dikabulkan. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi mendengar seorang berkata begini, Allahumma ushidu bi annaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirli. Ya Allah, aku bersaksi menyebutkan asmaul husna. Engkau Tuhan yang esa, enggak ada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak beranak, tidak beranakan. Engkau tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku cuma minta tolong ampuni dosaku. Terdengar oleh Nabi. Hadisnya sahih. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Tahukah engkau atadri bimadza da'ut? Tahukah engkau kamu baru baca apa tadi? Kata orang ini, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, ya, da'auta bi asma'illahil a'zam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru menyebut nama Allah yang paling tinggi. Kalau berdoa dengan itu, semua doa dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Orang ini mengerjakan ketiganya. Safar, mengangkat tangan, berdoa dengan asmaul husna. Tapi apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya dijawab. Kenapa? Mat'amu haram, karena makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, perangkat hidupnya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ilustrasinya begini. Sulit dijawab. Teman-teman ini terbuka nih. Kalau terbuka begini, dikasih air, masuk. Kasih kopi, masuk. Susu, masuk. Tapi kalau ditutup begini, kita masukkan kopi, balik. Susu, balik. Spidol, balik. Semua nggak akan masuk. Di Allah itu bukan nggak mau ngasih, dikasih, tapi mental balik lagi. Jelas sampai sini? Ya, karena itu jauhi yang haram-haram, berbuat yang baik. Ingat, rezeki kita sudah teratur. Ya, hadis qudsi mengatakan, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, kata Allah, aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Ibadah itu bukan cuma sholat saja. Sholat itu memberikan kualitas dalam pekerjaan kita. Kerja niatkan ibadah karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku sudah bagi rezekimu, jangan terlalu capek. Kita udah ditakar nih. Walladzi qaddara fahada. Dan ditetapkan rezeki kita berapa. Nggak akan pernah orang meninggal sebelum rezekinya diberikan. Sudah ada Pak, Bu, nggak usah takut. Ya, kalau Anda, kata Allah lewat hadis qudsi, benar-benar mau ibadah kepadaku, aku mudahkan rezekimu, engkau senang menjalani kehidupan duniamu. Tapi kalau engkau meninggalkanku dalam ibadah, mengejar duniamu, aku bikin capek engkau bekerja, dan engkau tidak akan mendapatkan hasil dari rezekimu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Segitu-gitu aja dapatnya.
Ya, tapi tetap harus dicari, harus ikhtiar. Kerja silahkan, tapi cari yang halal. Toh Anda mencari dengan cara haram pun dapatnya segitu juga. Cari aja yang halal. Dapatnya segitu juga, cuman bedanya berkahnya. Berkahnya itu yang beda. Maka dapatkan yang halal. Bekerja yang haram tidak akan merubah rezeki Anda, kecuali kesulitan dan kegelisahan dalam hidup Anda. Silakan, kalau bukan sekarang nanti saat akan wafat. Kalau nggak percaya silakan nikmati. Kata Allah silakan mau senang-senang sekarang, besok lusa baru kamu tahu rasa. Karena itu kita siap-siap berubah dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan berikan jalan kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Nanti kalau sudah kemasukan banyak itu sholatnya sudah malas, ya, sudah susah mendengar nasihat dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan paparan semacam ini artinya petunjuk Allah. Saya kan tak pernah ngundang Anda, saya nggak tahu Anda siapa. Tapi kok bisa Anda yang datang ke sini gitu? Kok bisa teman-teman kemarin bisa kumpul banyak orang seperti itu kemarin? Siapa yang menggerakkan Anda? Kalau bukan Allah mustahil. Dia jangan dengarkan manusia kalau berkata kamu tuh udah tanjur kotor, banyak salahnya, jangan dengarkan. Ketika Allah berkehendak memberikan hidayah, Allah nggak akan pilih-pilih siapa yang diberikan. Dan berbahagialah mungkin Anda. Sudah, semua orang punya masa lalu. Nggak ada yang sempurna. Saya punya masa lalu. Anda punya masa lalu. Tinggalkan masa lalu kita, buka masa depan kita lebih baik. Tobat, tinggalkan masa lalu, buka masa depan kita. Umar punya masa lalu, tapi masa lalunya kemudian menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Dari cerita-cerita kebaikan. Anda itu punya keluarga, jangan sampai anak Anda mendengar cerita buruk tentang Anda. Apa nggak malu anak di sekolah kemudian dibully orang lain? Bapak kamu peminum ya? Bapak kamu perampok ya? Bapak kamu penipu ya? Beban itu mengalir pada anak Anda. Banggalah anak Anda ketika mengatakan, Masya Allah bapak kamu tuh di Korea bangun masjid ya. Bapak kamu di Korea nih orangnya luar biasa, tukang azan ya. Oh kamu di Korea kerja ya, bisa begini, bisa begitu. Banggakan, sehingga anak-anak punya kebanggaan, kasihan mereka. Jangan bawa yang haram pada mereka. Maaf ya, kalau ada kebakaran, Anda bangunkan anak kan? Terus anak gak mau bangun. Kira-kira Anda seret tidak? Anda seret karena ada kebakaran. Saya cuma kasih tahu dari sekarang, api neraka lebih keras dibandingkan api dunia. Jadi selamatkan anak Anda, keluarga Anda sekarang dibandingkan dengan kebakaran dahsyat yang akan terjadi di kemudian. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, diberikan jalan untuk taubat dan diterima amal ibadah kita sebelum kita tunaikan salat asar berjamaah. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا بما تعلمنا، اللهم فهمنا ما تعلمنا، اللهم وفقنا لنا على ما تعلمنا به. اللهم يا الله انك انت الشافي لا شفاء الا بشفائك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف كل المرضى، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon berikan kami akses, kami akan kembali melalui Sul dan mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khair rikal kikulimin wal kabibul turja safa'atuliku lihaliminal awali muntakimin.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wa